Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ketemu lagi dengan Zakat Thoriq 165. Pada kesempatan ini di bulan Ramadan, bulan yang sangat suci, bulan yang penuh dengan berkah, bulan di mana diijabah semua doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana dilipat gandakan semua amal-amal sunnah itu dihitung seperti amal yang wajib. Tapi pada kesempatan ini kita akan mengupas masalah nafsu. Bahwa di diri manusia itu ada nafsu. Nafsu ini diciptakan oleh Allah 4.000 tahun lamanya. Ya. Kemudian ketika nafsu itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man anta?" Siapa kamu? Tapi si nafsu tadi menjawab pertanyaan Allah, "Man ana?" Siapa saya? Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu tadi diciptakan oleh Allah, "Man anta?" Siapa kamu? Jawabannya sampai pertama dan kedua, "Man ana?" "Man anta?" Siapa kamu? Kata Allah, "Man ana?" Akhirnya disitulah oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah nafsu itu diciptakan, kemudian direndamlah, artinya suruh puasa selama 4.000 tahun. Setelah 40.000 tahun lewat, maka si nafsu tadi ditanya oleh Allah Subhanahu, "Man anta wa man ana?" Maka si nafsu menjawab bahwa dia adalah makhluk, ya, dan engkau, kata nafsu tadi, adalah Tuhanku. Disitulah si nafsu tadi suruh tunduk kepada Allah. Ternyata dengan diberikan riyadhah mujahadanya 4.000 tahun, saudara. Kemudian kaitannya nafsu dengan puasa apa? Karena tujuan puasa tadi mengengkang nafsu kita. Makanya orang yang berpuasa di siang hari hukumnya haram jima. Jima itu berhubungan suami istri. Sekalipun itu halal suami istri, maka di siang Ramadan itu nggak boleh berhubungan suami istri. Maka dia akan dapat kafarot. Puasa 3 bulan berturut-turut. Seandainya nggak mampu dia puasa 3 bulan berturut-turut, maka dia harus ngasih 40 orang miskin, memberikan makan. Jadi memang puasa itu ada kaitannya menahan hawa nafsu, yaitu habsun nafsi. Menahan nafsu kita. Nafsu itu keinginan. Keinginan-keinginan secara tabii yang ada di diri manusia. Makanya keinginan kebiasaan yang sebelum bulan puasa, di siang harinya itu menjadi hukumnya haram. Makanya puasa itu intinya mengendalikan nafsu, mengengkang nafsu kita. Ada air di depan kita, misalnya air kopi atau orson siang hari, kita harus bisa mengengkang, menahan keinginan kita untuk minum itu. Kenapa? Akan batal puasa. Nah, orang yang sering puasa dan sering mengengkang nafsunya, maka si nafsu tadi yang kita tahu, nafsu yang paling jahat di diri manusia namanya nafsu amarah bisu. Di mana letaknya? Di otak benak ini. Ini otak benak kita, ini ada nafsu amarah. Nah, si nafsu amarah ini supaya dia tunduk, supaya dia patuh, makanya si nafsu amarah itu diajak untuk berpuasa selama sebulan penuh. Karena nafsu yang jahat, nafsu amarah itu mungkin 11 bulan melakukan benci kepada seseorang, dengki kepada seseorang, bahkan bisa membunuh seseorang. Karena apa?
itu membebaskan nafsunya. Makanya orang yang sering mengumbar nafsunya itu adalah pangkal daripada segala dosa dan maksiat, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Orang yang mengekang nafsunya, menjaga nafsunya, berarti dia sudah apa? Sudah mampu menjadikan dia untuk pangkal daripada kebaikan. Jadi pangkal kebaikan itu adalah menahan nafsu, tidak melakukan maksiat. Karena melakukan maksiat atau dosa, maka seseorang itu kolbunya, hatinya akan ada nuktoh, ada titik sauda, yaitu titik hitam, sehingga orang tersebut akan terhijab untuk bisa mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Luar biasa pendidikan Ramadan ini. Pendidikan Ramadan di bulan puasa ini salah satunya mengengkang nafsu kita. Mengengkang nafsu itu, mengendalikan nafsu, akhirnya akan terbiasa. Ketika sebulan penuh nafsu kita dikendalikan untuk melakukan hal-hal yang baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sholat 5 waktu, melakukan malamnya sholat tarawih misalnya, atau dengan baca tadarus Quran, atau dengan zikir, atau dengan hal-hal yang baik, maka itu akan terbentuk menjadi nafsu, bukan nafsu amarah lagi, tapi jadi nafsu lawamah, nafsu yang sudah memiliki motif penyesalan diri. Nafsu lawamah ini nafsu yang motifnya atau orientasinya menyesal diri. Dia ingin dekat kepada Allah terus. Dia mengakui bahwa dia orang yang lemah, banyak dosa. Akhirnya di bulan Ramadan, siangnya, malamnya, maka digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu yang lawamah, setelah si nafsu amarah tadi kalah, maka nafsu lawamah tadi akan merasakan sebuah penyesalan bahwa hidup ini belum cukup untuk bisa beribadah kepada Allah. Makanya ada kesempatan sebulan penuh, orang-orang yang punya nafsu lawamah, dia gunakan untuk apa? Untuk mengakui diri. Robbana zolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Robbana zolamna anfusana, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami. Jika engkau tidak mengampuniku dan tidak memberikan kasih sayang kepadaku, maka aku termasuk orang-orang merugi. Makanya di bulan Ramadan ini, banyakkan kita untuk istighfar. Astagfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa wa atubu ilaih. Itu istighfar kita banyakkan. Penyesalan diri selama 11 bulan. Mungkin kita tidak patuh kepada Allah, tidak melakukan hal-hal yang perintah Allah, maka sebulan penuh dioptimalkan setiap detiknya, setiap langkah kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya menjadi apa? Supaya menjadi nafsu, yaitu nafsu yang setelah lawamah, kemudian nafsu mulhimah, kemudian nafsu yang mutmainah, nafsu yang tenang menghadapi kehidupan dunia ini, menghadapi ujian dunia ini, tapi dihadapinya dengan tentram, adem, ayem. Itu apa? Adalah buah dari mengengkang nafsu dengan cara puasa sebulan penuh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu tenang jiwa kita, selalu tenang untuk bisa beribadah kepada Allah. Dan jangan lupa, tetap kita hidup di dunia pun kita harus ikhtiar secara syarat. Usaha ya usaha, bekerja ya bekerja, tapi puasa ya puasa, karena puasa itu hubungannya rohani kita dengan Allah. Jasad tetap melakukan suatu aktivitas. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan Jakatorik 165, dan ini akan memberikan motivasi terus untuk kita selalu meraih kesuksesan, meraih kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.